Ya, izin pelayar terkait kehadiran di Propam Polda Sulsel, bisa jelaskan? Terima kasih para media dan wartawan. Hari ini tanggal 15 September 2025, kami rekan-rekan bersama tim kuasa Haji Manang datang ke Propam Polda Sulsel melakukan aduan atau laporan terkait adanya ketidakprofesional dalam proses hukum yang berjalan. Dalam hal ini penyidik Polda Sulsel, di mana di tanggal 5 Mei kami telah menyurat untuk melakukan pemberhentian atau penundaan sementara proses hukum dikarenakan adanya laporan atau gugatan yang masuk di dalam proses Pengadilan Negeri Makassar. Mungkin dari kami kuasa hukum ada tambahan dari Sekretaris LKBH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih teman-teman media bahwa hari ini kami telah melakukan pelaporan ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Hal ini berkaitan dengan LP nomor 393 tahun 2024 di Polda Sulawesi Selatan, yang tentunya klien kami selaku terlapor dalam hal ini dalam dugaan tindak pidana 167 dan 170 KUHP, yang dalam hal ini terkait dengan memasuki ruang dan pekarangan tanpa izin pemilik dan terkait pengerusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, adapun upaya yang kami lakukan hari ini adalah terkait adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik unit 4 Subdit 2 Polda Sulawesi Selatan. Kejanggalan yang pertama adalah bahwa kami melihat kasus ini nebis in idem. Karena kenapa? Klien kami sebelumnya telah menjalani proses hukum dengan laporan yang sama di Polda Sulawesi Selatan dan pada tahun 2022, dan kemudian dilaporkan kembali dengan pasal yang sama di tahun 2024, yang kemudian hari ini masuk tahap penyidikan, dan kami telah melakukan upaya untuk menyurat ke penyidik Polda Sulawesi Selatan bahwa terkait hal ini ada sengketa kepemilikan, sehingga kami telah melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar, dan sampai hari ini penyidik masih melanjutkan proses penyidikan. Padahal kita ketahui bersama bahwa ada SEMA nomor 4 tahun 1980, juga peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956, bahwa ketika ada proses perdata maka proses pidana harus ditangguhkan. Nah, makanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, kami juga menyampaikan ke Wasidik tidak ada tindak lanjut. Makanya inilah upaya kami untuk melindungi klien kami, melindungi hak klien kami. Kami melakukan pelaporan ke Propam Polda Sulawesi Selatan terkait ketidakprofesionalan penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam menangani perkara nomor 393, yang kami dari awal melihat memang betul kriminalisasi yang luar biasa yang kami lihat telah dilakukan kepada klien kami atas nama Haji Abdul Manang. Mungkin sekian rekan-rekan, ada tambahan? Untuk harapannya sendiri, Bang? Harapannya kami adalah bahwa kami meminta kepada penyidik dari awal untuk bagaimana kita melihat menyelesaikan proses perdata terlebih dahulu, karena pertimbangannya adalah ini adalah proses sengketa kepemilikan terkait objek tanah yang ada di Biringkanaya, tepatnya di Sumarekon. Makanya kami harapkan kepada penyidik juga Propam tentunya untuk menindaki lebih tegas, karena kami berharap sama-sama adalah terkait hak-hak kepentingan daripada klien kami, untuk melindungi klien kami, hak-hak kami, klien kami. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan, Pak? Jadi teman-teman rekan-rekan media sekalian, yang pertama kami sampaikan bahwa terkait laporan pidana yang sedang berjalan di Polda Sulawesi Selatan,
hari ini kita ketahui bersama bahwa bertepatan pula adanya gugatan perdata terkait adanya sengketa hak milik terhadap tanah antara klien kami Haji Abdul Manang melawan Summarecon. Hanya saja yang menjadi kejanggalan, seharusnya proses hukum pidana itu bisa ditangguhkan dengan adanya gugatan perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Kami sudah bersurat kepada Wasidik, kami sudah bersurat kepada penyidik terkait. Kami sudah menyampaikan bahwa ada gugatan yang sementara berjalan sekiranya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung, sekiranya laporan pidana itu ditangguhkan dulu. Hanya saja pembelaan dari penyidik yang bersangkutan bahwa di dalam laporan polisi yang disampaikan rekan saya tadi ada 2 pasal yang diterapkan oleh penyidik, yaitu pasal 170 terkait pengerusakan barang, kemudian pasal penyerobotan 167. Menurut penyidik, mereka melanjutkan proses pemeriksaan saksi, proses hukum dengan alasan yang mereka proses adalah pengerusakan, seolah-olah bahwa pengerusakan ini tidak berkaitan dengan perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Ini kan menjadi keliru. 170 terkait pengerusakan itu terjadi di atas tanah yang dipersengketakan hak miliknya hari ini di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, tentunya kita berharap, kita tidak meminta bahwa proses hukum ini harus berpihak kepada masyarakat. Kami hanya minta bahwa proses hukum ini berjalan sesuai koridornya, berjalan fair baik terhadap pelapor maupun terlapor. Tetapi dengan proses hukum yang berjalan sampai detik ini di Polda Sulawesi Selatan, seolah-olah bahwa klien kami, masyarakat yang tengah menghadapi korporasi besar atas nama Summarecon, seolah-olah sedang berhadapan dengan proses hukum besar, seolah-olah terus ditekan dengan adanya laporan polisi di Polda. Nah, tentu kita tidak menginginkan itu, makanya hari ini kami datang di Propam Polda Sulawesi Selatan untuk meminta pertanggungjawaban penyidik terkait mengapa surat yang kami layangkan terkait pemberitahuan adanya gugatan perdata untuk menangguhkan proses hukum pidana yang berjalan itu tidak ditanggapi baik oleh Wasidik maupun penyidik terkait. Oleh karena itu, terkait hal demikian tadi, kami berharap Propam dapat objektif melihat titik persoalan. Dan kemudian terkait pihak yang tergugat di pengadilan negeri, bukan hanya Summarecon tetapi juga ada BPN sebagai pihak turut tergugat. Kehadiran BPN di sini karena pihak BPN itu kemudian menerbitkan sertifikat guna bangunan terhadap Summarecon yang dimana objek yang diterbitkan sertifikat itu di atasnya ada rumah klien kami, ada kebun klien kami. Ini menjadi kejanggalan tentunya terhadap proses penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kota Makassar. Kira demikian. Oke, makasih Bang.